warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YES, jumpa kembali bersama dengan saya Wasti kali ini dalam program Kajian Islam untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2020 bersama dengan Ustaz Mukroludin Jika ini sahabat YES. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita berjumpa. Silakan buat sahabat yang mau ikutan bertanya serta kajian-kajian Islam ini ya, karena hari ini kita akan membahas terkait tentang keutamaan Muharram ya Ustaz. Muharram ya. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustaz Mukroludin sahabat. Dan buat sahabat silakan yang mau ikutan bergabung melalui via SMS ataupun WhatsApp di 081216657774. Buat sahabat juga yang mau mendengarkan siaran kami melalui audio streaming, Anda bisa langsung buka saja websitenya di yesradio.co.id. Dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan pembahasan tema hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YES dimana saja berada yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sahabat YES yang berbahagia, pertama kita bersyukur atas nikmat Allah yang berupa umur panjang. Alhamdulillah pada bulan ini kita berada di awal tahun baru Hijriah yang alhamdulillah kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Tahun ini, tahun baru ini, yakni bulan Muharram, itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan awal tahun baru. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah. Bahwa hitungan bulan dalam satu tahun jumlahnya itu ada 12 bulan. Jadi satu tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Fi kitabillah itu sudah ditentukan di dalam kitab Allah. Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita bertanya, ada orang bertanya, kenapa sih satu bulan, satu tahun itu ada 12 bulan? Dulu-dulunya siapa yang menghitung, yang menetapkan ini? Jawabnya, yang menentukan satu tahun jumlahnya 12 bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Di antaranya yaitu bulan Muharram. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan Allah menentukan satu tahun jumlahnya ada 12 bulan. Ini mulai kapan? Ibu pertanyaan lagi, kapan sih mulai Allah menentukannya, menetapkannya? Yaitu yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika terciptanya langit dan bumi, dan saat itu pula Allah menetapkan hitungan bulan dalam satu tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Sahabat YES yang berbahagia, lah berkaitan dengan bulan Muharram yang ditetapkan menjadi awal hitungan bulan dalam hitungan tahun Hijriyah. Ini adalah bulan Muharram. Istilah orang Jawa mengatakan dengan kata bulan Sura. Bulan Sura itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab yang berasal dari Asyura.
Ya, orang Jawa bilang Asyura itu susah, diambil belakangnya saja jadinya bulan Syura. Itu bulan Syura. Yang bulan Syura ini bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dengan orang Jawa mengatakan bulan keramat, maka umumnya orang Jawa ketika di bulan Muharram, bulan Syura, punya hajat, punya keperluan, itu ditunda, itu dipending nanti setelah bulan Syura. Mau hajatan bulan Syura ditunda, mau nikahkan bulan Syura ditunda, nanti setelah bulan Syura. Ini bagaimana? Ya, kalau melihat sejarah asal usulnya Islam, kenapa orang Jawa kok melakukan sedemikian ini? Sebenarnya dalam ajaran Islam, bulan Muharram ini adalah bulan yang disebut di situ Syahrul Hazan, yakni bulan kesusahan bagi umat Islam. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan kesusahan? Kan ada sebut dengan tahun kesusahan, ada disebut dengan bulan kesusahan. Ya, bulan kesusahan ya ini bulan Muharram. Karena pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain ketika ada di Karbala, Irak. Nah, ini yang menjadi acuan bagi orang, karena bulan itu adalah bulan kesusahan, maka ikut bergabunglah umat muslim tersebut di bulan Muharram. Dan dalam rangka di sini karena cucu baginda Rasul Muhammad SAW yang tersayang, yang menjadi di situ kesayangan Nabi meninggal, jadi orang-orang yang cinta Nabi, senang Nabi, di situ ikut bergabung, maka ketika mau menikahkan, masa di situ nabinya sedang kesusahan, umatnya di situ senang-senang. Itu demikian. Tapi bukan berarti di situ kalau melakukan hajat, di situ ada kepentingan di bulan Muharram itu akan menimbulkan suatu yang tidak baik. Itu tidak. Justru secara akal saja kalau kita nikahan di bulan Muharram, hajatan di bulan Muharram, sebenarnya tidak ada saingan lain, tidak ada lainnya. Berbeda dengan bulan-bulan lain, mungkin yang tadi akan menyumbang 25.000 jadi 50.000. Karena apa? Dibagi. Kalau bulan Muharram nggak ada saingannya, 50.000, 100.000. Nah, ini secara akalnya itu demikian. Sebenarnya dalam ajaran Islam yang pas itu tidak ada yang mengatur, yang melarang bulan ini bulan untuk bersenang-senang. Hanya saja etikanya ketika di situ nabinya pada bulan tersebut, umat Islam pada bulan tersebut adalah sangat susah, maka kita semua ikut berbelasungkawa, ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh cucu Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Muharram. Ini bulan Muharram. Disebutkan qala Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahmatullahi taala, haddatsana Al-Hakim Abul Hasan ngan Ibnil Husain, sampai di situ ngan Ibni Abbas ngan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma asyura minal muharram a'tahu Allah taala thawaba 10,000 malak. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di hari Asyura dari bulan Muharram, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak pahala 1000 malaikat. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura dari Muharram juga,
maka Allah akan memberikan pahala 1000 orang yang haji dan orang yang umrah. Wa asrati alafis syahid, dan akan diberi pahala 1000 orang yang mati syahid. Lah ini berpuasa di bulan di hari Asyura. Hari Asyura itu apakah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, apakah hanya tanggal 10? Kalau melihat Asyura yaitu hari ke-10. Tanggal 10-nya. Namun apabila berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu akan lebih baik. Namun di sini yang lebih difokuskan itu ketika Nabi Muhammad SAW itu datang bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu berpuasa. Orang Yahudi itu berpuasa. Lalu Nabi bertanya, "Ya kenapa kok panjenengan semua wahai orang-orang Yahudi berpuasa?" Iya, karena hari ini adalah hari Asyura. Hari ini hari kemenangan bagi nabiku, yakni Nabi Musa, ketika mengalahkan Raja Fir'aun. Itu jawaban orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana kata Nabi? Kata Nabi, "Nahnu aula bi Musa minkum." Aku lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kamu. Apabila kalian semua di tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura kamu berpuasa, maka aku lebih berhak untuk berpuasa. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan ini adalah bulan yang mulia, yang sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa, terlebih-lebih yaitu tepatnya pada tanggal 10. Yang insya Allah tanggal 10 itu jatuh pada hari Sabtu. Sementara demikian yang disampaikan, saya kembalikan. Baik, itu dia sahabat Yes penyampaian pada sore hari ini. Untuk Anda yang mau bertanya bisa langsung kirimkan via SMS atau WhatsApp ya di 081226657774. Dan kita juga akan lanjutkan lagi nanti sahabat Yes. Jangan kemana-mana, tetap di 104,2 Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Radio Kebanggaan Cilacap masih bersama dengan kami sahabat Yes dalam program kajian Islam bersama dengan Ustadz Mukrudin. Di sesi pertama kita sudah membahas dan mengupas terkait tentang keutamaan Muharram ya sahabat Yes. Dan ada pertanyaan nih Ustadz, ini tidak ada namanya ya. Adakah anjurannya mengawali bulan Muharram dengan puasa Ustadz? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada anjuran berpuasa dari mulai awal bulan Muharram? Gini, jadi tidak hanya anjuran di awal bulan Muharram saja. Bahkan Nabi itu menganjurkan agar berpuasa di awal bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan. Ini dianjurkan juga. Adapun di sini berkaitan bulan Muharram karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sana disebutkan, jadi mamin ahadin yasumu ba'da afdolun, tidak ada puasa yang lebih utama ba'da Ramadan setelah bulan Ramadan ila syahrullahi, kecuali di situ bulannya Allah. Yang dimaksud dengan syahrullah yaitu bulan Muharram. Memang di sini kata-katanya Asyura. Ngasura itu di antara beberapa hari yang sangat ditekankan, ya sangat dianjurkan itu bulan tanggal 10. Walaupun tanggal 10 ahli hadis itu khilaf, berselisih pendapat. Ada yang mengartikan Yauma Asyura itu tanggal 9. Ada sebagian ulama mengartikan Yauma Asyura itu tanggal 11, tanggal 11. Namun wa aktsaruhum, kebanyakan ulama mengatakan
Yang dimaksud dengan Yauma Asyura yaitu tanggal hari ke-10 dari bulan Muharram. Itu yang sangat dianjurkan. Adapun puasa dari awal Muharram itu akan lebih baik. Seandai kata di situ tidak bisa dari awal sampai tanggal 9, ya minimal di situ 1 hari. Bahkan dalam sebuah hadis nih, wa kana yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kata falama qadima al-Madinata farada siyama syahri Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni kuntu umirtu bisaumi yauma Asyura faman syaa soma wa man syaa taroka. Ini ketika Nabi masuk ke Madinah, di situ mulailah mewajibkan puasa Ramadan. Lah setelah puasa Ramadan, bulan berikutnya setelah masuk bulan Muharram, ini kuntu umirtu biyaumi Asyura. Aku memerintahkan, menyuruh untuk berpuasa di hari Asyura. Apabila kamu menghendakinya silahkan puasa, dan apabila kamu tidak menghendaki, tidak mau, ya waman syaa taroka, silahkan. Ini adalah anjuran sunnah. Hingga Nabi pernah menyuruh, kalian aku memerintahkan kepada umatku supaya berpuasa di tanggal Asyura. Itu apabila kamu mau. Kalau nggak mau, ya tidak apa-apa. Ini kan sifatnya sunnah. Jadi anjuran itu bahkan tidak hanya di bulan Muharram saja, di bulan-bulan lain pun disunatkan di hari pertama, yakni di awal bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan. Gitu. Ya, baik, mungkin ada yang mau disampaikan kembali Ustadz seputar tema hari ini, yaitu terkait tentang keutamaan Muharram ya, melanjutkan di sesi pertama tadi. Ya baik, jadi dalam keutamaan bulan Muharram itu sangat banyak. Hingga dalam dinukil oleh para ulama, di antara lain keutamaan di bulan Muharram itu ada 12, termasuk sum, soli, sil, zur, aliman, ngud, waqtahil, dan lain sebagainya. Yaitu disunatkan di bulan Muharram sum supaya berpuasa, terus sholat, sil bersilaturahmi. Ya, karena sekarang sedang situasi kayak gini, silaturahmi tidak harus berkunjung dari rumah ke rumah. Zaman sekarang itu sudah canggih, lewat HP saja sudah bisa silaturahmi. Terus di belakang ada juga imsah roksal yatim. Ini yang biasa keren, tasaddaq dan bersedekah. Dan dikatakan juga bulan Muharram adalah bulan sedekah. Maka banyak orang yang menyantuni fakir miskin, banyak yang menyantuni anak-anak yatim. Karena ada kekhususan tersendiri. Kata Nabi, waman masaha yadahu ala ra'sil yatim, barang siapa yang mengusapkan tangannya pada kepalanya anak yatim, yauma Asyura, pada hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajah, maka Allah mengangkat 1 derajat. Setiap rambut yang terusap itu, orang yang mengusapnya diangkat 1 derajat. Waman fatara mu'minan lailata Asyura, dan barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kaya orang tersebut seolah-olah memberi bukaan terhadap semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashba'a butunahum, dan mengenyangkan perut umat Nabi Muhammad. Inilah kelebihan daripada tanggal 10 bulan Asyura. Maka di sana sini ketika bulan Asyura itu termasuk di tempat saya sendiri, biasanya malam 10 Asyura itu mengatakan kegiatan Asyura, dari mulai habis maghrib sampai habis sholat isya. Nanti kita sholat bareng-bareng lagi, terus nanti kan mengumpulkan anak yatim, kita mengusap kepalanya anak yatim. Setelah itu kita memberikan santunan untuk anak yatim tersebut.
Dan habis itu juga sebagian ada yang memberikan sedekahan, kita makan-makan dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan bulan Muharram, khususnya di situ ibadah di malam bulan tanggal 10 bulan Muharram ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat IS, penyampaian